Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Ada 5 bagian, yaitu pada bidang sosial, ekonomi, bidang budaya, militer, dan bidang pendidikan. Sebelum masuk ke inti, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana Jepang bisa sampai hingga akhirnya menjajah bangsa Indonesia ini. Jepang kali pertama mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mencari cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau persyaratan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatangannya Perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi, utamanya pada 5 bidang yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah kehidupan bangsa Indonesia pada bidang sosial. Kondisi sosial masyarakat pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah pendudukan Jepang selama berkuasa di Indonesia. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II mendorong kebijakan-kebijakannya di Indonesia cenderung diarahkan untuk mendukung kepentingan perangnya. Segenap sumber daya di Indonesia pun dikerahkan untuk memenangkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai sarana seperti kubu-kubu pertahanan, jalanan-jalanan, dan lapangan udara. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kasar yang disebut Romusa. Pengerahan tenaga kerja paksa menimbulkan penderitaan rakyat. Para Romusa diperlakukan sangat buruk. Pemerintah penduduk Jepang bertindak lebih jauh lagi, yaitu penyerahan wajib hasil produksi petani kepada pemerintah pendudukan Jepang, mengakibatkan masyarakat kekurangan bahan makanan sehingga kelaparan merajalela. Rakyat hidup miskin serta menderita, dan dalam memenuhi kebutuhan bahan pakaian, maka rakyat harus menanam kapas, namun tetap tidak mencukupi. Akhirnya hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil sebagai Romusa, sehingga yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak, dan laki-laki yang kurang sehat. Para tentara Jepang saat itu menjadikan kaum wanita sebagai pelampiasan nafsu mereka, atau yang lebih dikenal dalam bahasa Jepang adalah Jugun Ianfu. Berikutnya, yang kedua adalah kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Jepang, mereka mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, pengambil alihan aset-aset pemerintah Hindia Belanda. Aset-aset yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Yang kedua, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat. Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang, seperti karet dan kina. Kopi, teh, dan tembakau dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna bagi keperluan perang, sehingga ketiga jenis tanaman itu digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak yang berguna sebagai pelumas. Yang ketiga, kebijakan moneter dan perdagangan. Pemerintah penduduk Jepang menetapkan mata uang yang berlaku adalah gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya agar harga barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang. Perdagangan pada umumnya lumpuh karena menipisnya persediaan barang-barang yang dibutuhkan. Didistribusikan melalui penyalur agar dapat dilakukan pengendalian harga. Yang terakhir, dalam situasi perang, setiap daerah harus menerapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer.
Pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendidik pemuda-pemuda Indonesia sebagai tenaga potensial untuk diikutsertakan dalam pertempuran melawan sekutu. Organisasi-organisasi militer dan semi-militer pun dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang yang mengikutsertakan rakyat Indonesia. Antara lain, yang pertama ada Seinendan. Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, diumumkan secara resmi pembentukan dua organisasi pemuda, yaitu Seinendan dan Keibodan. Tujuan pembentukan kedua organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Keanggotaan Seinendan terbuka bagi pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15 sampai 25 tahun yang kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun. Selanjutnya Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian seperti penjagaan lalu lintas dan pengaman desa. Anggotanya ialah pemuda-pemuda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun yang kemudian diubah menjadi antara 26 sampai 35 tahun. Untuk kalangan etnis Cina juga dibentuk semacam Keibodan yang disebut Kakyo Keibotai. Dan selanjutnya ada Heiho. Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman mengenai pembukaan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau Heiho. Pemuda yang ingin menjadi anggota Heiho harus memenuhi syarat-syarat berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18 sampai 25 tahun dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah rakyat atau sekolah dasar. Yang keempat, pembela tanah air atau PETA. PETA dibentuk atas prakarsa Gatot Mangku Praja dan disahkan melalui Osamu Seirei nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943. PETA mengenal 5 macam tingkat kepangkatan. Yang pertama, komandan batalion, yang kedua, komandan kompi, yang ketiga, komandan peleton, yang keempat, komandan regu, dan yang terakhir adalah prajurit sukarela. Berikutnya, yang keempat adalah kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya. Dalam kehidupan budaya, mulai terlihat pengaruhnya pada akhir tahun 1942. Pemerintah pendudukan Jepang mulai membentuk badan-badan kebudayaan untuk mengontrol dan menertibkan kegiatan seni dan budaya di Indonesia. Tujuannya agar karya seni budaya yang dihasilkan mendukung kepentingan perangnya. Selain itu, Angkatan Perang Jepang pun mengendalikan sepenuhnya media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, dan film. Pemerintah pendudukan Jepang yang sangat anti Barat berupaya untuk menghilangkan pengaruh budaya Barat di Indonesia. Sebaliknya, mereka berupaya untuk menanamkan berbagai budaya Jepang pada bangsa Indonesia. Bahasa Belanda dilarang keras penggunaannya oleh pihak militer Jepang. Pada tanggal 1 April 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan pusat kebudayaan Jepang di Jakarta, yaitu Keimin Bunka Shidosho, yang diketuai oleh Armijin Pan. Dengan adanya Keimin Bunka Shidosho, kegiatan sastrawan-sastrawan Indonesia dapat diawasi oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pemerintah militer Jepang tidak mengizinkan para pengarang atau sastrawan mengeluarkan isi hatinya dalam bentuk karangan atau cerita, kecuali bila isi karangannya mendukung politik pemerintah pendudukan Jepang. Karya sastra pada masa pendudukan Jepang diarahkan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Contoh karya sastra masa pendudukan Jepang adalah karya sastra yang mendukung politik 3A atau yang sejenisnya seperti Cinta Tanah Suci karangan Nur Sultan Iskandar, Palawija karangan Karim Halim, dan Angin Fuji karangan Usmar Ismail. Yang terakhir yaitu kehidupan bangsa Indonesia pada bidang pendidikan. Pemerintah pendudukan Jepang menyadari pentingnya pendidikan karena dapat mengubah mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia.
Mereka berharap pendidikan yang diselenggarakannya akan menciptakan kader-kader yang diharapkan mendukung kemenangan perangnya. Oleh karenanya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dijadikan sebagai tempat indoktrinasi Jepang. Para siswa dididik dengan disiplin militer. Para siswa juga diwajibkan mempelajari bahasa dan adat istiadat Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan sistem pengajaran dan kurikulum yang disesuaikan dengan kepentingan perang. Siswa-siswa diwajibkan melakukan gerak badan sebelum mulai pelajaran. Mereka juga diwajibkan kerja bakti atau kinrohoishi, mengumpulkan bahan makanan untuk keperluan perang. Selain itu, mereka diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, menghormati bendera Jepang, Hinomaru, dan melakukan penghormatan ke arah Istana Kaisar di Tokyo, Seikeireis. Namun, tidak semua masyarakat dapat menerima kebiasaan Seikirei ini, terutama dari kalangan agama. Perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pondok pesantren Sukamana di Singaparna terhadap pemerintah pendudukan Jepang, dipicu oleh penerapan Seikirei ini. Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan jenjang pendidikan untuk sekolah umum seperti di negaranya, yaitu sekolah rakyat atau sekolah dasar dengan masa pendidikan selama 6 tahun, sekolah menengah pertama dengan masa pendidikan selama 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi dengan masa pendidikan selama 3 tahun. Jenjang-jenjang pendidikan seperti ini pada masa kini masih diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang juga menyelenggarakan sekolah guru dengan lama studi, yaitu sekolah guru 2 tahun atau Shoto Shihan Gakko. Yang kedua ada sekolah guru 4 tahun, Kuto Shihan Gakko. Yang ketiga adalah sekolah guru 6 tahun, Koto Shihan Gakko. Namun, bila dibandingkan pada masa kolonial Belanda, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada pendudukan Jepang mengalami kemerosotan, baik dalam hal jumlah sekolah maupun peserta didiknya, dan dengan demikian pula dengan pencapaian akademis di tingkat perguruan tinggi yang mengalami kemunduran. Larangan penggunaan bahasa Belanda dan Inggris juga diberlakukan dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah. Bahasa Jepang juga wajib diajarkan di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan berpengaruh positif pada perkembangan dan penyebaran bahasa Indonesia di seluruh tanah air. Itulah tadi kondisi kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Dapat disimpulkan bahwa ada 2 dampak yang ditimbulkan selama masa pendudukan Jepang, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami banyak kesengsaraan dan kerugian. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kejam seperti Romusa dan Jugun Ianfu. Dan juga pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami kemerosotan. Sedangkan dampak positifnya adalah pendidikan militer yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang sangatlah berguna bagi bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan dan merupakan salah satu cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Baiklah, saya sudah membahas kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Demikianlah, dan jika ada kesalahan kata mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.